Bangkit, bangkit! Indonesia! Indonesia! Super seru, menegangkan, dan penuh drama. Inilah hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Australia di Sydney Stadium. Timnas Indonesia memulai pertandingan dengan dominasi penguasaan bola di menit-menit awal. Namun serangan yang dibangun belum cukup tajam untuk menembus kotak penalti lawan. Pada menit kelima, Jay Itzes hampir membawa Indonesia unggul lebih dulu. Sundulan kerasnya memanfaatkan umpan silang dari Calvin Verdonk mengarah ke gawang, tetapi kiper Australia, Matteo Ryan, berhasil menepis bola. Sayangnya bola yang ditepis tersebut juga mengenai tiang gawang, sehingga peluang emas tersebut belum menghasilkan gol. Kesempatan besar lainnya datang ketika Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Kevin Dix maju sebagai eksekutor, tetapi tendangan kerasnya malah membentur tiang gawang, membuat Indonesia kembali gagal memimpin pertandingan. Laga semakin sengit dengan duel ketat di lini tengah antara gelandang Indonesia dan Australia. Pada menit ke-15, Maarten Paes menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola menggunakan tangan kirinya, sehingga bola hanya melenceng tipis dari gawang. Namun beberapa saat kemudian, petaka datang untuk Indonesia. Setelah wasit meninjau VAR, Nathan Chu Aon dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Lewis Miller di kotak penalti. Martin Boyle pun sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti, membawa Australia unggul 1-0 pada menit ke-18. Tak berselang lama, pada menit ke-20, Nishan Velupillai menambah keunggulan bagi Australia. Ia berhasil lolos dari kawalan pemain bertahan Indonesia dan menaklukkan Maarten Paes dengan penyelesaian yang tenang. Tertinggal 0-2, Indonesia mencoba bermain lebih menyerang. Namun serangan yang dibangun seringkali terburu-buru dan tidak membuahkan peluang bersih di kotak penalti lawan. Pada menit ke-30, Indonesia hampir memperkecil ketertinggalan. Ole Romenyi berhasil menusuk dari sisi kiri kotak penalti dan mengirimkan umpan tarik ke tengah, tetapi bola keburu dipotong oleh bek Australia sebelum bisa disambar oleh Rafael Struijk. Situasi semakin sulit bagi Indonesia setelah Jackson Irvine mencetak gol ketiga untuk Australia di menit ke-34. Ia sukses memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti, memperbesar keunggulan tim tuan rumah menjadi 3-0. Meskipun Indonesia mendominasi penguasaan bola, banyak operan yang tidak akurat saat mendekati area pertahanan lawan membuat serangan sulit berkembang. Hingga menit ke-44, Indonesia masih belum mampu menembus pertahanan solid Australia. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit sebelum babak pertama berakhir, tetapi Indonesia tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Australia 3-0 berkat gol Martin Boyle 18, Nishan Velupillai 20, dan Jackson Irvine 34. Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas untuk mencetak gol lebih awal lewat penalti Kevin Dix, tetapi kurangnya penyelesaian akhir membuat kesempatan tersebut terbuang sia-sia. Kini, Timnas Indonesia harus bekerja lebih keras di babak kedua jika ingin bangkit dan mengejar ketertinggalan. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar saat bertandang ke Sydney Stadium untuk menghadapi Australia dalam laga sore hari ini. Meski bermain di kandang lawan, skuad asuhan Patrick Kluivert masih memiliki peluang untuk meraih kemenangan dengan strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa kunci kemenangan bagi Timnas Indonesia. 1. Pertahanan solid dan disiplin.
Lini belakang Indonesia yang dihuni oleh Maes Hilgers, Jay Edzes, dan James dan Kevin Dix harus tampil disiplin dalam menjaga pertahanan. Dengan Australia memiliki striker berbahaya seperti Adam Taggart dan sayap cepat seperti Martin Boyle, koordinasi antar pemain belakang dan kiper Martin Paes harus berjalan sempurna. Pemain bertahan juga harus waspada terhadap umpan silang dan serangan balik cepat lawan. 2. Penguasaan bola di lini tengah. Indonesia harus bisa mengontrol tempo permainan melalui lini tengah yang diperkuat Tom Haye, Nathan Chu Aon, dan Marcelino Ferdinand. Mengingat Australia memiliki gelandang tangguh seperti Jackson Irvine dan Aiden O'Neil, pressing ketat dan pergerakan dinamis dari lini tengah Indonesia akan sangat krusial. Timnas harus berusaha mendominasi penguasaan bola untuk mengurangi peluang serangan lawan. 3. Serangan cepat dan efektif. Kecepatan dalam transisi menyerang menjadi kunci utama bagi Indonesia. Dengan adanya Ole Romy dan Rafael Struijk di lini depan, tim harus memanfaatkan kecepatan mereka untuk menerobos pertahanan Australia yang dikomandoi oleh Keir Rowles dan Cameron Burgess. Kombinasi umpan cepat dari lini tengah ke lini serang bisa menjadi cara efektif untuk mengeksploitasi celah di pertahanan lawan. 4. Memanfaatkan situasi bola mati. Dengan postur tubuh yang kuat, para pemain bertahan Indonesia seperti Hilgers dan Edzes dapat menjadi ancaman dalam situasi bola mati. Tendangan sudut dan tendangan bebas yang dieksekusi oleh Marcelino Ferdinand atau Tom Haye bisa menjadi peluang emas untuk mencetak gol. Selain itu, pertahanan juga harus ekstra waspada terhadap ancaman bola mati dari Australia. 5. Mentalitas dan daya juang tinggi. Bermain di kandang lawan dengan dukungan penuh supporter Australia tentu menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, mentalitas yang kuat dan semangat juang tinggi harus menjadi modal utama bagi para pemain Indonesia. Tidak boleh ada rasa gentar, justru harus tampil dengan percaya diri dan disiplin sepanjang pertandingan. Meskipun menghadapi lawan yang lebih diunggulkan, timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk mencuri kemenangan dengan strategi yang tepat. Kedisiplinan bertahan, penguasaan bola yang baik, serangan cepat, serta eksekusi bola mati yang optimal dapat menjadi senjata ampuh untuk mengejutkan tuan rumah. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang matang, Indonesia bisa saja membuat kejutan di Sydney Stadium dan membawa pulang hasil positif. Untuk memenangkan pertandingan ini, para pemain harus memiliki strategi yang jelas, disiplin, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Berikut adalah beberapa langkah penting yang harus dilakukan timnas Indonesia agar tidak kebobolan dan bisa mencetak gol lebih cepat. 1. Pertahanan yang rapat dan komunikasi solid. Pertahanan yang rapat adalah kunci utama agar timnas Indonesia tidak kebobolan. Lini belakang yang terdiri dari Maes Hilgers, Jay Edzes, dan James dan Kevin Dix harus tetap fokus sepanjang pertandingan. Selain itu, komunikasi antara bek dan kiper Martin Paes harus terjaga dengan baik agar tidak terjadi miskomunikasi yang bisa dimanfaatkan lawan. 2. Tekanan tinggi sejak awal. Timnas Indonesia tidak boleh membiarkan Australia mengontrol permainan sejak menit pertama. Dengan menerapkan pressing tinggi, pemain seperti Tom Haye, Nathan Chu Aon, dan Marcelino Ferdinand harus segera menekan lawan saat kehilangan bola. Dengan cara ini, Australia akan kesulitan mengembangkan permainan dan membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol cepat. 3. Serangan balik cepat dan akurat. Dengan adanya pemain lincah seperti Ole Romy dan Rafael Struijk di lini depan, serangan balik cepat bisa menjadi senjata utama timnas Indonesia. Begitu mendapatkan bola, tim harus segera melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan operan yang akurat dan pergerakan yang cepat untuk mengeksploitasi celah di lini belakang Australia. 4. Efektivitas dalam penyelesaian akhir mencetak gol cepat akan memberi tekanan besar bagi Australia.
Oleh karena itu, para penyerang harus bisa memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun dengan efektif. Rafael Struijk dan Ole Roumanie harus memiliki ketenangan dalam menyelesaikan peluang di depan gawang dan tidak membuang kesempatan emas yang didapatkan. 5. Memanfaatkan bola mati. Australia memiliki pertahanan yang solid, tetapi situasi bola mati bisa menjadi cara efektif untuk mencetak gol. Marcelino Ferdinand dan Tom Haye harus memanfaatkan tendangan sudut serta tendangan bebas dengan akurasi tinggi. Pemain bertahan seperti Hilgers dan Itzes juga bisa menjadi target utama dalam duel udara di dalam kotak penalti lawan. 6. Menjaga konsentrasi dan disiplin hingga akhir. Serangan balik Australia bisa sangat berbahaya sehingga semua pemain harus tetap disiplin dalam bertahan. Jangan sampai kehilangan fokus terutama di menit-menit akhir pertandingan. Selain itu, menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu seperti pelanggaran di area berbahaya akan sangat penting untuk menjaga peluang kemenangan. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk menang jika mampu menerapkan strategi yang efektif. Dengan pertahanan yang disiplin, tekanan tinggi, serangan balik cepat, penyelesaian yang tajam, serta memanfaatkan bola mati, kemenangan bisa diraih. Semua pemain harus memiliki mentalitas juara dan berjuang dengan maksimal demi membawa pulang hasil positif dari Sydney Stadium.